Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Ali dari 10 TKJ 5. Saya akan membahas materi tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyerukan kata Iqra yang artinya bacalah. Terjadi dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Dan dari situlah mulainya proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Hassad tercatat sebagai pemeluk agama Islam pertama. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara terbuka. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah, sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli Watasani serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yastrib yang kelak bernama Madinah. Ini dikenal dengan hijrah, kemudian digunakan sebagai awal pengandalan Islam. Di Madinah Islam berkembang pesat, adapun di Mekah Nabi seharus melalui berbagai rintangan, terpaksa terlibat serangkaian perang antara suku Quraisy pada tahun 630 Masehi. Nabi berhasil membebaskan kota Madinah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam dan Ka'bah menjadi kiblat tempat ibadah umat muslim. Hal ini kemudian diikuti suku lain berdiam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. 2. Teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Snoke Hokroja, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Feiket, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 17 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasir, meninggal tahun 1297 Masehi, yang bercorak Gujarat, India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perak Paroila pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam serta peran pedagang di India dalam menyebarkan agama tersebut. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori ini, yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemikiran Islam pada tahun 670 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasir menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Makkah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan
Samudra Pasya menggunakan gelar Al-Malik. Gelar Yazim dipakai di Mesir saat itu. Yang ketiga, teori Pasai. Menurut teori ini, didukung oleh Heusen de Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia membawa masuk oleh orang-orang Persia. Sekitar abad Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut, upacara peringatan meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabui. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura, upacara ini juga merupakan ritual tahunan Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran Beralin Al-Hajjaj. Dari tafsiran terhadap ketiga pandangan itu, umumnya orang menerima Islam bahwa sudah masuk Indonesia sejak abad ke-7, namun berkembang pada abad ke-17 sejalan dengan semakin menurunnya kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia serta semakin ramai pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.